Saya mulai jasa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang saya hormati Ibu Lia sebagai pengisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Anung dan ustadzah yang lainnya serta anak-anakku, santriwan dan santriwati SMPIT Cahaya Insani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini Allah memberikan kita waktu untuk thalabul ilmi, untuk belajar ilmu, mendalami ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintahkan kepada kita sebagai seorang muslim agar untuk selalu menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya selawat serta salam tetap kita curahkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nur. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz di sini sebagai pembawa acara atau MC akan membawakan susunan acara pada acara kita kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua tilawatil Quran, acara yang ketiga acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Lia, acara yang keempat lain-lain jika nanti ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, dan acara yang kelima atau terakhir ialah penutup. Untuk memasuki acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, tilawatil Quran, yang akan dipimpin oleh Ustadz Anung Adi Saputra. Kepada beliau kami persilahkan. Fadhol Ustadz Anung. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim.
innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن. Syukron wal afu minkum. Saya kembalikan ke Ustadz Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Anu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga semakin menambah keberkahan dan kelancaran acara kita pada sore hari ini. Memasuki acara yang ketiga ialah acara inti yang akan disampaikan langsung oleh kuliah kepada beliau. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Wawan dan Ustadz Anung yang di awal sudah membuka kesempatan kali ini dan bikin adem ya, mendinginkan jiwa-jiwa kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga itu menambah nikmat iman Islam kita dan menambah keberkahan dalam kegiatan kita kali ini. Amin. Yang saya sayangi anak-anakku sekalian yang pada kesempatan kali ini sudah hadir. Ada 500-an siswa ini di sini ya Ustadz ya. Ada 500 siswa. Oke, baik teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, Ustadz, Ustadzah yang kesempatan kali ini sudah membersamai. Sebelumnya marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sore hari yang lumayan cerah ini ya dalam kegiatan atau kajian tentang kita akan membahas masalah cinta ya, When I Fall in Love. Semoga kegiatan kita kali ini diberkahi oleh Allah dan akan mendapatkan manfaat dan membuat kita semakin bertumbuh menjadi sosok atau pribadi yang jauh lebih baik ya. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kita yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, Ustadz Wawan, apakah saya bisa dibantu untuk share screen? Sudahkah? Oke. Anak-anakku sekalian semua sehat? Baik, hari ini mungkin persiapan untuk teman-teman, untuk anak-anakku sekalian besok kembali ke pondok ya, kalau nggak salah ya, hari Rabu ya. Hari Rabu akan kembali ke pondok, semoga persiapannya diberi kemudahan oleh Allah dan semakin sehat ya. Amin. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan satu materi. Sebenarnya ini materi yang sulit juga saya bikinnya ya, karena berbeda dari yang lain. Kita akan bicara tentang cinta. Ada lagunya ya Ustadz ya? Ini lagu.
When I fall in love. Ketika kita jatuh cinta. Nah, kita akan membahas banyak tentang cinta pada sore hari ini ya. Semoga selalu diberi bahagia ya teman-teman sekalian ya. Baik, tapi nggak jauh-jauh ya karena materi kali ini buat para anak-anakku sekalian, kita akan berbicara soal remaja. Jadi bisa bantu screen yang selanjutnya, Us. Nah, siapa sih remaja? Siapakah remaja? Ya, boleh di screen terus ya, Us sampai. Nah, remaja adalah ketika seorang individu itu ada di usia sekitar 11 sampai 21 tahun. Berarti teman-teman di sini termasuk remaja. Kalau Ustadz Wawan termasuk remaja nggak nih ya? Termasuk, Bu. Masih termasuk remaja ya? Remaja akhir. Hampir Iya, habis waktu remaja remaja. akhir ya. Menuju dewasa awal ya, Ustadz ya. Insya Allah ini materinya juga dibutuhkan nih ya sama Ustadz Wawan ya dan Ustadz Anung ya. Kemudian kalau di usia bawah gitu sekitar usia 11, 12, 13 itu lekat dengan predikat akil. Dia sudah akil balik. Akil balik itu adalah kalau akil kita tahu bagaimana secara biologis kita sudah berfungsi antara laki-laki dengan perempuan, maskulinitas dan feminim itu sudah berfungsi begitu ya. Kemudian kalau maaf kalau akil itu lebih kepada bagaimana kita menjalankan peran kita secara sosial gitu ya. Bagaimana kita berpikir logis, bagaimana kita mampu memompa semangat kita, di mana kita mampu berpikir bagaimana peran anak laki-laki dengan peran anak perempuan itu akil. Tapi kalau balik seperti yang tadi di awal saya sampaikan, lebih bagaimana ke secara biologis organ-organ reproduksi kita sudah berfungsi. Tetapi dari banyak yang saya amati, dari banyak yang saya baca juga, karena kebetulan saya juga menangani sekolah-sekolah yang SD kelas atas ya, SD kelas atas dan SMP, banyak sekali di situ terlihat anak-anak remaja sekarang, remaja-remaja awal itu baliknya itu sudah dari kemarin-kemarin. Bahkan anak-anakku di sini mungkin baliknya itu sudah dari SD itu sudah balik ya. Dari kelas 5 sudah balik, tetapi akilnya belum berkembang. Ini berbeda sekali dengan remaja ketika zaman Rasulullah ya. Bagaimana ketika zaman Rasulullah itu sahabat Rasulullah yang usianya masih muda-muda, mereka itu belum balik, tetapi akilnya sudah jauh berkembang. Mungkin teman-teman pernah membaca para pengikutnya Rasulullah yang berperang di usia yang masih sangat muda ya, bahkan remaja Zaid bin Sabit yang meminta kepada Rasulullah untuk ikut berperang pada usia 9 tahun, tapi Rasulullah masih 11 tahun, tapi Rasulullah masih belum mengizinkan karena usia yang masih terlalu dini. Tetapi ditunggu nih sampai dia usianya 16 tahun untuk bisa berperang. Artinya apa? Di usia 11 tahun, di awal-awal masa ini ya, masa remaja, justru akilnya yang muncul duluan. Tahu bagaimana dia harus menjalankan peran sebagai anak laki-laki, sebagai peran sebagai laki-lakinya. Padahal mungkin secara biologis dia belum berkembang gitu ya. Kemudian terjadi perubahan tidak hanya pada fisik. Anak-anakku sekalian memperhatikan nggak dirinya? Kalau kemarin kok bentuk tubuh saya begini gitu ya. Berbeda sekarang mungkin yang laki-laki dengan yang perempuan, yang ikhwan, yang akhwat berbeda. Ya karena memang di masa ini adalah masa di mana pertumbuhan fisik itu juga berkembang, akan berbeda gitu. Secara psikologis juga akan mengalami perubahan gitu. Banyak yang terjadi juga karena kondisi yang tidak stabil, kemudian mengalami yang namanya jadi gampang sensitif banget gitu ya, jadi mudah sekali terpantik emosinya gitu, berapi-api gitu ya, jadi merasa tidak dekat dengan keluarga gitu ya, beberapa, tidak semua, tetapi memang ini terjadi pada remaja yang
apa ya, pada remaja yang dia semacam kehilangan bagaimana dia harus mencari jati dirinya seperti itu. Tapi insya Allah anak-anakku semua di CI tidak mengalami ini ya. Kalau misalnya terjadi sensitif gitu ya, mudah sekali terpancing perasaannya, emosinya dan sebagainya, itu masih dalam batas yang wajar. Tapi kita buru-buru menyadari bahwa ada yang harus dirubah gitu. Penuh badai and storm. Ini sih istilah psikologi ya, dalam psikologi. Jadi merasa penuh tekanan gitu ya, penuh tekanan. Jadi penuh badai, penuh tekanan. Itu kenapa? Karena kita belum bisa menerima kondisi tubuh kita, perubahan yang ada pada diri kita. Kita merasa kok begini ya bentuk hidungku, kok bentuk badanku begini. Aduh, ada yang nggak pede. Kalau remaja putri mungkin maaf dengan perubahan bentuk itu merasa nggak percaya diri begitu ya. Kemudian yang putra-putra juga suaranya berubah di awal-awal pubertas gitu ya, di awal-awal ketika remaja, nggak pede sampai mau ngomong aja tuh jadi takut diketawain dan sebagainya. Jadi sulit untuk menerima diri sendiri, perubahan pada dirinya sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya, sebetulnya remaja itu adalah manusia yang mengagumkan, sangat mengagumkan karena dari situ sebetulnya remaja ini nggak cuma sekedar kita berbicara remaja, tapi para remaja ini adalah calon pemimpin ya. Dari situ semangat-semangat kepemimpinan itu akhirnya bermunculan gitu. Maka yang harus dilakukan adalah banyak-banyak membaca buku-buku yang positif, ngobrol hal-hal yang sifatnya positif gitu ya, yang memerdekakan diri. Artinya memerdekakan di sini adalah memerdekakan wawasan dan sebagainya. Terbuka dengan segala macam tantangan, terbuka dengan segala wawasan, dan kita punya banyak wacana, punya banyak dan sebagainya gitu ya. Di sini mengagumkan. Jadi berapi-api nih kalau remaja ya. Nah, kita manfaatkan nih berapi-berapinya ini lebih kepada hal-hal yang menguatkan, lebih kepada hal-hal yang memberdayakan, lebih kepada hal-hal yang membuat diri kita menjadi lebih bertumbuh, menjadi lebih baik gitu ya. Baik, Ustadz, boleh di slide berikutnya. Ya, siapa sih yang berhak mencintai dan dicintai? Nah, ini dia, kita sudah mulai lari ke masalah cinta-cinta nih ya. Boleh tinggalkan pesan, nanti akan saya baca. Kira-kira ketika tadi membaca mengenai judul ya, When I Fall in Love, kira-kira yang terlintas di benak teman-teman apa nih? Ketika materinya tentang, wah kok tentang cinta ya, ketika kita jatuh cinta nih, yang terlintas apa? Jadi siapakah yang berhak mencintai dan dicintai? Siapapun manusia berhak untuk mencintai dan dicintai. Karena sejak lahir sebetulnya bahkan ketika masih di dalam kandungan, fitrah mencintai dan dicintai itu sudah Allah install ke dalam diri kita. Tugas kita adalah menguatkan dan menjadikannya berkah. Jadi apa yang ada di dalam diri kita, perasaan cinta kita, perasaan kita merasa dicintai itu harus dikuatkan. Siapa yang mencintai kita dan siapa yang kita cintai ini luas sekali ya, luas sekali. Jadi nggak hanya sempit kita mencintai seorang lawan jenis dan sebagainya, tapi ini sangat luas sekali. Bagaimana kita bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita rela menjalankan segala perintahnya gitu ya, dan kita merindukan baginda Rasulullah padahal kita belum pernah bertemu sebelumnya, tapi kenapa hati ini bergetar ketika menyebut namanya seperti itu ya. Jadi luas sekali bagaimana kita merasa dicintai oleh orang tua kita, dicintai oleh keluarga besar, keluarga inti, kakak adik, siapapun, dan bagaimana kita mempunyai perasaan cinta terhadap mereka-mereka gitu ya. Merasa kehilangan ketika ada anggota keluarga atau siapapun yang meninggalkan kita, merasa rindu dan sebagainya gitu ya. Jadi siapapun berhak, tidak terkecuali. Baik, boleh di slide berikutnya, Ustadz. Nah, bolehkah kita memiliki rasa cinta terhadap orang lain? Nah, orang lain di sini nih luas ya. Orang lain itu bisa bukan keluarga ya, mungkin teman gitu ya.
atau mungkin lawan jenis gitu. Nah, kita udah mulai ini nih ya, udah mulai agak panas nih ya materinya ya. Kecintaan kepada lawan jenis merupakan fitrah yang ada pada setiap manusia. Teman-teman bisa dibaca. Jadi materi saya ini bukan berasal dari saya, bukan berasal dari saya ya. Materi saya ini berasal dari pencarian, hasil belajar saya, hasil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Jadi banyak yang berkontribusi pada materi saya kali ini ya. Kecintaan kepada lawan jenis merupakan fitrah yang ada pada setiap manusia di dalam surat Al-Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Gitu. Jadi kecintaan terhadap lawan jenis merupakan fitrah yang ada pada setiap manusia itu dijelaskan di surat ini. Bolehkah kita memiliki rasa cinta terhadap orang lain? Sudah dijelaskan di ayat ini ya. Baik, di slide berikutnya, rasa suka kepada lawan jenis, boleh di screen. Nah, baik. Rasa suka kepada lawan jenis ini sebetulnya ya sudah dimiliki, apalagi ketika kita sudah dalam usia yang remaja, kita logika kita sudah bekerja, persepsi kita juga sudah bermain di situ ya. Persepsi di sini mempersepsikan lawan jenis ya. Oh dia kayaknya cocok gitu. Aku kayaknya kok kalau di dekatnya itu kok bahagia dan sebagainya gitu ya. Nah ini adalah naluri yang memang sudah Allah berikan, naluri melestarikan keturunan atau garizatun nau gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah diatur di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi wajar ketika manusia memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Yang tidak wajar adalah ketika manusia punya ketertarikan terhadap sejenis. Nah, itu yang tidak normal. Artinya ketika teman-teman di sini yang usianya masih belasan tahun tiba-tiba kok ada perasaan-perasaan berbeda, kayak kalau istilahnya itu kayak ada reaksi-reaksi kimia dalam hati ketika melihat si dia atau melihat siapa yang ada di sekitar kita, terus kita merasa perasaan kita tidak seperti perasaan yang biasa-biasa saja seperti itu. Nah, itu adalah satu naluri gitu ya. Ustadz Wawan pernah mengalami ini? Baik. Dan itu wajar ya. Wajar ketika itu kita rasakan, itu wajar. Jadi perasaan itu Allah yang berikan kepada kita. Hanya tinggal bagaimana kita mengekspresikannya dengan cara yang tepat, yang sesuai dengan yang Allah inginkan begitu. Ya, jadi yang nggak baik, yang nggak normal itu adalah ketika laki-laki tertariknya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bah itu sangat tidak ada, fitrah yang seperti itu tidak ada gitu. Baik, jadi teman-teman tidak boleh tidak merasa bersalah ya ketika perasaan itu muncul gitu. Tetapi nanti di sini akan kita bahas seberapa batasan-batasan yang harus kita lakukan gitu. Baik, Ustadz, untuk slide berikutnya, mengapa sih laki-laki dan harus laki-laki dan perempuan? Jadi karena ada perbedaan dasar antara laki-laki dengan perempuan, ahwat dan ihwan ya. Kalau ihwan itu nalurinya adalah melindungi ya. Jadi gitu ya. Kalau ahwat D semua ya, melindungi, menyayangi, mencintai, memperhatikan, memberi, mengasihi, menolong dan lainnya gitu ya. Nah, kalau ahwat merasa ingin, kalau ahwat itu rasanya kan karena merasa dirinya itu lemah gitu ya, tidak sekuat ihwan ya, dia merasa ingin dilindungi, disayang, dicintai, diperhatikan, diberi ini macam-macam ya, diberi apapun kenyamanan dan sebagainya, dikasihi, ditolong, dibantu dan sebagainya. Nah ini yang menjadikan kenapa kok laki-laki dan perempuan itu adalah memang makhluk yang harus yang cocok gitu ya. Jadi memang ini sudah diceritakan di zaman Nabi Adam dan Nabi Hawa gitu, diciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan gitu. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai bahaya kita mulai di luar sana banyak sekali penyimpangan perasaan gitu ya. Penyimpangan hubungan atau interaksi yang laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Nah, ini yang harus dihindari. Kenapa? Karena
Tidak ada Allah menciptakan perasaan-perasaan antar laki-laki yang perasaan cinta, menyayangi dan lebih dari sekedar teman itu sebenarnya tidak ada gitu. Bahkan di ilmu manapun sebetulnya ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Kemudian ada sebagian saya pernah membaca profesor dari luar negeri mengatakan bahwa bisa saja terjadi seorang perempuan terkurung di dalam tubuh laki-laki sehingga dia tidak menyukai perempuan tapi dia lebih menyukai sosok laki-laki. Ada juga yang sebaliknya, seorang laki-laki terkurung di dalam tubuh perempuan. Jadi dia menyukainya bukan menyukai perempuan tapi menyukai laki-laki seperti itu ya. Jadi saya perempuan tapi dalam hati saya laki-laki. Jadi saya menyukainya perempuan gitu ya. Nah, itu tidak ada gitu. Kenapa kok dibilang begitu oleh profesor yang dari barat itu? Karena hormonnya berbeda. Hormon yang seperti itu berbeda. Tidak ada sebetulnya dijelaskan dalam Al-Quran pun Allah sudah menciptakan sebaik-baiknya manusia. Sesempurna itu Allah menciptakan manusia dengan segala macam logisnya gitu ya, bahwa perempuan itu ya dengan laki-laki, ahwat dengan ihwan, ihwan dengan ahwat gitu, nggak ada yang seperti itu. Nah, jika di Al-Quran saja sudah disebutkan manusia harus hidup berpasangan laki-laki dengan perempuan, mustahil Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan hormon seperti itu. Hormon yang dia laki-laki suka dengan laki-laki dan sebaliknya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dasar yang harus kita pahami supaya kita lebih berhati-hati melangkah. Karena tantangan di luar sana, teman-teman, itu luar biasa. Kita bisa bilang, aku nggak mungkin deh seperti itu, nggak mungkin gitu. Tapi hati-hati dengan pergaulan. Karena bisa jadi kita saat ini baik, kita dididik baik dengan fitrah yang sudah kita genggam dan sudah dikuatkan. Tapi karena kita salah pergaulan, akhirnya terjadi distorsi kognitif, cara berpikir kita jadi bisa berubah. Nah, itu makanya kok harus hati-hati ya ketika kita memilih teman dan sebagainya begitu. Baik, yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, deng, teman-teman, ada pertanyaan. Teman-teman pernah jatuh cinta? Pernahkah jatuh cinta? Ini khusus buat anak-anakku ya. Pernah jatuh cinta? Nggak pernah? Pernah ya Allah. Pernah boleh kok. Pernah. Oke. Baik. Jika pernah atau sedang jika pernah jatuh cinta atau sedang jatuh cinta, berarti teman-teman feedback Ustadz. Nah, oke. Berarti teman-teman sedang diserang yang namanya virus merah jambu. Ya, saya itu kenal virus merah jambu ini sekitar 2 tahunan yang lalu ya. Ada materi tentang virus merah jambu dan ini dibahas di kampus saya itu. Terus kita membahas apa ya ini virus merah jambu ini. Kemudian saya pelajari, wah ini kayaknya bagus juga nih materi kalau saya sampaikan untuk teman-teman ya, untuk anak-anakku sekalian ya gitu. Ada apa namanya? Ada kajiannya juga gitu ya. Jadi apa sih virus merah jambu? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar, Us. Oke, belum pernah ya. Oke, sekarang ya baru dengar ya virus merah jambu. Oke, slide berikutnya, Us. Virus merah jambu. Jadi sebagaimana virus pada umumnya, yang namanya virus, kalau sekarang tuh lagi ngehit yang namanya ngehit ya, yang lagi rame dibicarakan kalau virus itu kita ngetik virus itu nanti yang muncul itu di Google itu adalah virus COVID, corona gitu ya. Jadi sebagaimana virus-virus lainnya, virus merah jambu adalah kondisi yang nggak buat sesuatu yang akan mengusik jiwa kita. Kalau virus COVID gitu ya, corona gitu itu kan kesehatan tubuh kita yang diusik ya, yang diganggu sehingga kita jadi nggak bisa bernafas, kita batuk dan demam dan sebagainya. Tapi kalau virus merah jambu itu yang diusik itu bukan tubuh kita tapi jiwa kita, perasaan kita. Jadi adalah sesuatu yang bisa mengusik. Kenapa ia mengusik? Ia mengusik karena dia datang tidak tepat pada waktunya. Nah, dia nggak datang tepat pada waktunya. Harusnya kapan dong waktu yang tepat gitu ya? Jadi teman-teman,
cinta itu boleh. Kalau kita tidak punya perasaan cinta, itu malah bahaya gitu ya. Cinta itu boleh, jatuh cinta itu boleh. Kalau sekarang kita jatuh cinta itu bukan satu kesalahan, hanya perlu untuk kita luruskan gitu ya. Cinta itu boleh, namun jika sudah waktunya. Jika sudah waktunya. Karena jika belum waktunya dan kita menerima virus itu, misalnya kita di usia segini nih, usia 12, usia 11, 13, itu kan belum waktunya cinta datang menyapa gitu ya. Dan kita terima virus itu hadir, maka ia akan menimbulkan ketidaktenangan hati. Kenapa kok tidak tenang? Karena hati tahu itu salah. Pernah nggak nih? Boleh dijawab ya, coba direnungkan. Pernah nggak nih teman-teman merasa hati itu galau tanpa sebab? Galau tanpa sebab. Pernah, Miss. Us. Ya, oke. Galau tanpa sebab. Kemudian perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman. Gitu ya. Coba tanya ketika perasaan itu muncul, adakah sesuatu hal yang tidak baik itu kita lakukan? Orang lain tidak tahu. Orang lain nggak tahu, tapi kita tahu itu salah. Tahu itu salah. Tapi kita terusin. Nah, sebenarnya Allah itu lembut ya mengingatkan manusia. Allah itu begitu lembut mengingatkan manusia ketika perasaan tidak tenang, coba cek hati, jangan-jangan ada kesalahan yang kita lakukan, orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi kita tahu, kita melakukan dan Allah tahu apa yang kita lakukan gitu. Dan itu salah gitu. Itu menjadi salah satu sebab kenapa kadang-kadang ada jiwa-jiwa yang perasaan-perasaan, ada jiwa yang tidak tenang, yang bangun tidur itu kayak kosong, kayak hampa, kayak ada sesuatu hal yang apa ya galau gitu ya, galau. Tapi kalau ditanya kenapa galau, nggak tahu masalahnya apa. Ustadz ketawa. Jadinya halu nanti. Baik, gitu ya. Itu virus merah jambu ya, udah tahu ya teman-teman ya. Virus merah jambu itu sesuatu perasaan yang muncul dan kita menerima perasaan itu gitu. Oke, boleh di slide berikutnya, Us. Nah, tanda-tanda orang jatuh cinta nih. Hari ini kita penuh dengan cinta ya. Hari ini kita penuh dengan merah jambu, warna merah. Jilbab saya juga merah nih. Jilbab saya juga merah. Tanda-tanda orang jatuh cinta. Saya sedang jatuh cinta selalu dengan anak-anak. Pertama nih, suka mencuri pandang. Suka nggak? Curi-curi pandang gitu ya. Nanti kalau dia ngelihat, kita langsung pura-pura. Tapi kita sukanya curi-curi pandang. Berusaha gimana caranya biar kita tuh bisa melihat. Kadang-kadang ngelihat tasnya itu senang. Itu tasnya dia curi-curi pandang. Gitu. Menuruti perintahnya. Menuruti apa yang dia inginkan gitu loh. Patuh banget gitu. Jadi memang yang namanya cinta itu memang ada korelasi dengan patuh ya. Orang akan patuh ketika dicintai, merasa dicintai maka dia akan patuh. Sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari bagaimana kenapa kok kita patuh pada Allah? Kenapa kok kita patuh pada perintah-perintah Allah? Kenapa kok kita ngikutin sunnah atau teladan Rasulullah? Kenapa kita lakukan? Karena kita mencintai. Ada cinta di situ sehingga semuanya kita turuti, kita ikuti gitu dan ikhlas melakukannya gitu. Karena cinta kita ikuti maunya. Bahkan cinta ini juga bisa membuat seseorang itu meninggalkan akidahnya. Banyak tuh cerita ya orang pindah agama karena mau menikah. Dia dapat apa? Oh, dia merasa dicintai, maka dia ikhlas rela melepaskan akidah yang sudah dia genggam. Dia melepaskan agamanya untuk dia bisa menikah dengan orang itu, begitu. Naudzubillah ya. Semoga cinta yang kita punya adalah cinta yang baik, cinta yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu saat tiba-tiba dirinya melihat ke kita, kitanya sukanya curi-curi pandang, kita curi-curi pandang gitu ya. Tapi ketika dia ngeliat kita pura-pura nggak lihat gitu. Malu-malu kucing.
gitu. Aduh dia ngeliat ke aku nih gitu. Ya, alhamdulillah ya ini Ahwat dan Ikhwan itu dipisah kecamatan gitu ya. Nggak cuma dipisah gedung tapi pisahnya kecamatan. Jadi kemungkinan untuk mencuri sudut pandang itu menjadi kecil kemungkinan gitu ya. Tetapi ada saat ketika ada kegiatan yang bareng, nah ini nih kesempatan ya. Kemudian mendominasi pikiran banget. Mau tidur inget dia, mau makan inget dia. Ada lagunya tuh ya, zaman dulu tuh ya, lagunya orang tua kalian tuh ya. Mau makan inget dia, semua inget. Mau ngapa-ngapain inget nggak? Itu mendominasi banget di pikiran kita. Lagi belajar juga tiba-tiba ingat gitu. Ditanya sama ustadz-ustadz aja kaget, gelagapan gitu ya. Karena dia selalu mengisi ruang pikiran kita. Aduh, ini virus banget ya. Ini virus banget nih, ganggu sebetulnya ya. Kita belum bisa mengontrol perasaan, kita belum bisa memisahkan diri antara kapan kita mikirin si dia, kapan kita energi pikiran kita diarahkan ke yang lain gitu ya. Sabar banget menghadapinya. Kita kalau sudah mencintai orang, kita suka sama orang tuh kita sabar. Mau dia bicaranya itu menyakitkan hati ya kita memaklumi, jadi penuh maklum. Oh mungkin dia bicara begitu karena dia lagi kesel, lagi capek. Jadi kita penuh maklum gitu. Coba kalau misalnya temen yang ngeselin kita udah marah-marah, tapi beda ketika itu dilakukan oleh orang yang sedang menancapkan virus itu kepada kita gitu. Kita jadi bucin ya, jadi bucin gitu ya. Memperhatikan setiap ucapannya gitu. Ucapannya apa diperhatiin banget. Bahkan kadang-kadang si dia itu sudah lupa dia pernah ngomong apa tapi kita masih ingat-ingat. Gitu. Kita masih ingat apa yang dia katakan padahal dia udah lupa. Kan kasihan banget tuh diri kita ya. Baik, yang berikutnya Ustadz. Masih tanda-tanda orang jatuh cinta ya. Menghindari konflik dengannya. Jangan sampai ada konflik. Kita ngalah banget gitu ya. Kita ngalah banget sama dia gitu. Terus ingin selalu ada di dekat dia. Gitu ya. Ingin selalu bersama dia, nggak mau jauh-jauh, nggak mau hai. Ada yang open video. Ingin selalu di dekatnya gitu ya. Pokoknya bersama dia itu walaupun lama itu terasa sebentar. Kenapa waktu itu begitu cepat berlalu kalau bersama dia? Waduh, saya boleh jadi ingat juga nih di masa-masa seperti kalian ya. Pernah juga bucin sama kayak kalian gitu loh ketika itu gitu. Dan dulu itu nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang nasehatin. Dulu itu berjalan apa adanya gitu ya. Berjalan apa adanya dan merasakan apa yang kalian rasakan sekarang itu memang sedep-sedep perih gitu kan ya. Sedep-sedep perih, menyukai apa yang disukai. Nah ini, kita jadi bukan diri kita sendiri. Kita kayak bukan diri kita sendiri. Kita sebenarnya nggak suka, ini yang laki-laki nih ya, misalnya yang Ikhwan nih ya, kita nggak suka dengan lagu tertentu gitu, atau kita nggak suka dengan jenis film tertentu gitu. Tapi karena orang yang lagi kita suka itu suka dengan jenis film itu, atau genre musik tertentu, kita berusaha untuk menyukai juga. Supaya apa? Biar kalau ngobrol nyambung. Biar kalau ngobrol nyambung gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, boleh ceritain tentang perjalanan cintanya Bulia ya. Dengan mantan ya, mantan pacar yang sekarang, mantan apa namanya, mantan yang sekarang yang sudah jadi apa, suami gitu ya. Dulu nggak pernah ketemu gitu, nggak pernah ketemu. Tapi kan Bule dulu sudah ini nih, sudah lulus kuliah ya, maksudnya sudah semester akhir gitu. Karena jauh gitu, kita komunikasinya hanya lewat SMS, zaman dulu tuh SMS, telepon gitu. Bule nggak suka bola, sama sekali nggak suka bola, nggak bisa menikmati yang namanya pertandingan bola. Tapi mendadak, karena si mantan itu suka dengan bola, sangat menikmati main bola. Bule tuh berusaha untuk ngerti permainan bola itu kayak gimana, mempelajari sampai beli majalah bola gitu. Dibaca nggak mudeng sebenarnya, tapi gimana caranya biar saya tuh nyambung kalau kita lagi SMS-an, kalau kita lagi via telepon, ada hal-hal yang dibahas dan dia happy karena ngomong tuh jadi nyambung, berasa nyambung begitu.
gitu. Tapi merasa tersiksa juga. Saya harus menyukai sesuatu yang saya nggak suka. Ya itu bucin gitu kan. Gitu. Nah, gitu ya. Dulu sih waktu peristiwa itu saya sudah semester akhir kuliah ya. Baik. Jadi curhat deh kuliah. Enggak nih contoh ya teman-teman ya anak-anak ya. Kemudian eh, mendominasi pikiran tadi sudah ya. Seberat apapun rela dilalui bersama, asal bersamanya. Gunung didaki, laut diseberangin, istilahnya gitu. Nggak apa-apa, asal berdua, kayaknya happy aja deh, nggak masalah. Rumah ngontrak, kebocoran, dan sebagainya. Ini kalau sudah dewasa ya, sudah menikah. Tapi saat ini misalnya masih sekolah gini juga, seberat apapun rintangan itu kita rela melaluinya asal bersama gitu. Jadi ya itu, jadi sesuatu yang orang lain mau-maunya sih begitu, tapi kita happy melakukannya. Kenapa? Karena kita jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta tuh begitu banget gitu. Nah, ada nggak nih tanda-tanda ini terjadi pada teman-teman? Adakah? Gitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya Ustadz boleh. Nah, waspada ya, global warming ya, bukan global warming ya. Ini bisa terjadi pada siapapun, bahkan bisa terjadi pada ukti-ukti teman-teman ini atau ahwat, ikhwan yang sebenarnya rajin ngaji, rajin ada dapat kajian tentang akidah dan sebagainya. Ini bisa saja loh terjadi seperti ini loh. Ada global warming gitu ya, ada kecenderungan-kecenderungan yang dia terus gitu ya pedulinya berlebihan, care banget gitu. Rasa yang tidak seperti biasanya. Bisa nggak doyan makan gitu ya. Rasanya nggak seperti bisa nggak doyan makan. Terus kita jadi nggak bijak menggunakan sarana. Apa ini sarana? HP, gadget gitu ya. Kita nggak bijak. Kita apa ya? Bisa berlebihan menggunakan sarana yang kita miliki gitu. Pasti ada sebabnya dong. Kenapa ada global warming? Warming. Boleh di slide berikutnya, Us. Ya, sini ada hukum baper. Jadi, anak-anakku, tingkat kebaperan itu berbanding lurus dengan tingkat kegeeran. Kalau kita baper itu antara baper dan GR itu sebenarnya garisnya tipis. Gitu ya. Kita GRI dia ngeliatin aku, jangan-jangan dia suka gitu. Padahal sebenarnya si dia itu ngelihatnya tuh cuma selintas ngelihat gini, mungkin pada saat ngeliatin kita tuh dia jadi lagi mikirin yang lain, dia nggak sadar ketika melihat kita. Kitanya baper. Jadi nggak berlaku untuk hanya yang ahwat aja ya, Ikhwan juga. Si Ikhwan ini lagi ngapain, tiba-tiba ada ahwat ngeliat, tapi ahwat itu sebenarnya ngelamun, cuman arah matanya, kepalanya diarahkan ke Ikhwan ini. Terus Ikhwan merasa, dia ngeliatin aku aja, kok aku perasaannya jadi nggak enak ya gitu. Jadi antara baper dan GR itu berbanding lurus, tipis batasnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang dia katakan pada kita itu langsung udah bikin kita kelepak-kelepak. Hati-hati gitu ya. Hati-hati gitu. Apa ya? Yang namanya orang tuh kalau lagi suka itu biasanya berubah secara tiba-tiba langsung menjadi pujangga. Pinter bikin puisi dan sebagainya gitu ya. Perhatian-perhatian kecil itu sebenarnya jebakan gitu ya. Cuman udah makan belum? Itu kita udah WA, udah makan belum? Jangan lupa jaga kesehatan. Udah kita udah rontok perasaannya gitu. Gitu nggak? Gitu kan? Udah rontok perasaannya, udah nggak karu-karuan kayak gitu kan. Jadi, seperti itu ya. Hal biasa menjadi sangat luar biasa bagi kita gitu. Akhirnya apa? Kita jadi kalau lagi kayak gini tuh kita jadi nggak dengan lingkungan di sekitar kita nih anak di rumah itu jadi nggak seperti biasanya kita jadi jauh dengan orang tua gitu ya jauh dengan kakak adik karena pikiran kita di situ terus gitu. Baik, kita sih nggak jatuh cinta tapi dia yang deketin terus merasa kayak gitu entah ini Ikhwan entah ini Akhwat gitu ya karena secuek dan seanti bapernya kita tuh tetaplah manusia itu yang punya perasaan gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, kita akan berbicara mengenai interaksi laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran ya.
Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan atau menceritakan, baik hadis-hadisnya juga menceritakan tentang apa yang bisa dan terbaik kita lakukan sebagai anak di usia kalian gitu ya, agar kita lurus, agar kita itu berjalan seperti yang Allah kehendaki. Di sini sudah ada kisahnya, nanti teman-teman bisa cek ya, kisah Nabi Musa dengan putri Nabi Su'aib ya. Nanti dicari, kalau dicari bagaimana, nanti situ kita belajar bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikisahkan seperti itu. Baik, yang berikutnya, pengendalian interaksi. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya dalam Al-Isra ayat 36. Ini adalah pengendalian interaksi. Jadi kita yang harus mengendalikan interaksi kita, yang harus menjaga diri kita itu kita sendiri, bukan orang lain gitu ya. Karena bisa jadi dari interaksi itu bisa menjadi interaksi yang positif, bisa menjadi interaksi yang negatif. Interaksi yang positif adalah kita berkumpul bersama, membaur di situ dengan lawan jenis dengan posisi jarak yang yang berjauhan gitu ya. Dan kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan kognisi, rencana kerja, kegiatan-kegiatan organisasi, itu it's okay. Tapi kalau di situ interaksi hanya sekedar ngobrol, kemudian tanpa jarak dan sebagainya, nah ini kita akan diminta pertanggungjawabannya sekecil apapun itu. Kalau sudah ada di dalam Al-Quran, itu sebisa mungkin untuk kita hindari. Sebisa mungkin ya. Baik, yang berikutnya, keseriusan agenda interaksi. Untuk apa kita bertemu atau berinteraksi? Tujuannya apa? Kalau bertemu atau berinteraksi untuk tujuan-tujuan yang positif, it's okay, nggak masalah. Itu membawa manfaat buat orang banyak, kegiatan dan sebagainya. Tapi kalau ketemu interaksi hanya hahaha dan sebagainya, mengumbar perasaan kita yang emosi, perasaan yang berkecamuk dalam hati, dalam jiwa, ini loh yang harus kita batasi gitu ya. Di sini ada kisah Khuwailid bin Zubair dan untanya yang sedang liar. Jadi Khuwailid bin Zubair berkata, kami singgah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Maras Zahran. Ketika keluar dari tenda, aku melihat perempuan sedang berbincang-bincang. Aku tertarik pada mereka. Lalu aku kembali ke tenda. Sampai dalam tenda, aku buka peti pakaian. Dan aku keluarkan pakaian dan perhiasan yang bagus-bagus. Dia keluarkan gitu ya. Kemudian aku pergi kembali untuk ikut duduk dan ngobrol bersama kaum perempuan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berkata padaku, hai Abu Abdullah. Ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku terperanjat, aku kaget gitu loh. Dan tidak tahu apa yang harus kukatakan. Akhirnya aku berkata, wahai Rasulullah, untaku liar dan melawan. Karena itu aku ingin mencari pengikatnya, mencari alibi gitu ya. Baru digituin sama Rasulullah gitu, baru ditanyakan, hai Abu Abdullah gitu, langsung gelagapan dan sebagainya. Ini berarti peringatan gitu, ngapain gitu kan. Caranya halus banget Rasulullah ya, ketika melihat seperti itu, ngapain gitu. Ngapain melakukan hal ini, ngapain gitu. Tanpa kata-kata, hanya seperti itu, Abu Abdullah itu langsung terperanjat, hei kamu laki-laki, Abu Abdullah kamu laki-laki, begitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang mestinya kamu lakukan, tapi dengan kata-kata yang halus, hai Abu Abdullah, beliau Khuwailid bin Zubair langsung terperangah dan merasa bahwa apa yang dia lakukan salah dan dia buru-buru mencari alibi gitu, seperti itu. Jadi memang ini serius sekali ya, interaksi ini harus kita jaga, apalagi kalian nanti yang kelas 3 mungkin sebentar lagi di SMA gitu ya. Nanti interaksinya akan lebih luas lagi dan sebagainya gitu. Memisahkan laki-laki dan perempuan agar tidak berdesakan. Ya, di slide berikutnya. Mengapa? Karena ditakutkan terjadi ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Berkerumun antara laki-laki dengan perempuan ya. Dr. Yusuf Al-Qardawi itu menyimpulkan bahwa pertemuan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya diperbolehkan dan nggak dilarang. Ya. Bahkan kadang-kadang diperlukan jika tujuannya adalah kerjasama. Ini seperti tadi yang saya ceritakan di awal di slide berikutnya ya. Dan mencapai tujuan yang mulia, seperti misalnya membuat kegiatan sosial gitu ya. Seperti dalam majelis ilmu yang bermanfaat dan amal solih.
atau proyek kebajikan, atau jihad yang diharuskan, dan lain sebagainya yang menuntut potensi prima dari dua jenis kelamin manusia, laki-laki dengan perempuan, ikhwan dan ahwat. Mungkin kalau ahwat di bagian yang dia mengatur tentang pembukuan, nanti ikhwan yang bekerja secara fisik dengan ototnya, ahwat bekerja di posko dan sebagainya. Jadi saling berkolaborasi gitu ya, membutuhkan memang peran laki-laki dengan perempuan. Nah, ini ya, jadi seperti itu ya, bagaimana memisahkan laki-laki dan perempuan agar tidak berdesakan. Menjaga pandangan, di slide berikutnya. Menjaga pandangan, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Kemaluan itu bisa luas ya, tidak hanya kemaluan, tetapi lebih pada bagaimana dia harga diri dia, gitu ya, rasa malu kan. Rasa malu itu menjadi salah satu akhlak dalam Islam gitu ya. Bagaimana maksudnya menjaga pandangan? Apakah sama sekali tidak boleh melihat gitu ya? Nah, dalam kitab Fathul Bari mengenai perempuan dari kabilah Hatsam disebutkan Faddal bin Abbas. Beliau ini seorang anak muda yang tampan dan melihat perempuan tersebut dan ia mengagumi kecantikannya. Lalu Nabi menoleh kepada Fadal. Sedangkan Fadal masih melihat perempuan tersebut. Nabi mengulurkan tangannya meraih dagu Fadal dan memalingkan mukanya dari melihat perempuan itu gitu loh. Misalnya nih ya, saya nih ya ngeliatin Ikhwan. Ikhwannya kayak ini, cakep banget tuh ya, kayak siapa tuh sekarang artis yang lagi ngehit tuh? Siapa? Ya masing-masing punya idola ya. Terus saya ngeliat sampai saya tertegun gitu, terus Nabi ini kisah ceritanya ya dibeginiin dagunya. Artinya apa? Menjaga pandanganmu gitu. Itu termasuk jinah mata gitu loh. Halus sekali gitu loh. Hal-hal yang kita nggak sadari ternyata bisa jadi itu bukan jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian di sini ada Godul Basor ya. Godul Basor itu kan menjaga pandangan, jina mata, nggak melihat, mendengar hal-hal yang berbau porno, erotis, menjaga lisan gitu ya, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang mengandung gitu ya, mengandung sesuatu, terus mendengar hal-hal yang berbau porno atau erotis, karena ini merugikan. Sangat merugikan. Contohnya nih, kita pinter nih ya, kita pinter. Tapi karena mungkin di luar sana ya, naudzubillah kalau teman-teman di sini insya Allah tidak ya. Di luar sana ada anak-anak seusia kalian itu hobi nonton film porno dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak yang namanya PFC-nya, prefrontal cortex-nya. Ini padahal bagian otak yang mengatur tentang pengendalian diri dan bagaimana dia bisa berpikir logika, bagaimana dia bisa menjadi pengambil keputusan. Ini dibutuhkan para pemimpin yang amanah itu dia harus terjaga PFC-nya bagian otak ini, dan dia bisa rusak ketika dia melihat hal-hal yang berbau pornografi gitu. Bahkan pernah ada satu kisah sahabat Nabi, saya lupa, tapi saya pernah baca. Ketika sahabat Nabi itu melihat sekilas betis seorang perempuan, lantas banyak hafalannya yang hilang, berapa juz hafalannya tuh hilang hanya melihat betis seorang wanita gitu. Ini membuktikan sebenarnya kisah ini bahwa sebetulnya hal-hal yang berbau porno itu sangat merugikan dan menyengsarakan pada akhirnya begitu. Baik, kemudian ini ya hadis tentang malu ya. Jadi konsep malu itu harus kita pegang. Hadis tentang malu sebagian dari iman. Malu itu sebagian dari iman dalam hadis Bukhari gitu ya. Sesungguhnya agama memiliki akhlak. Boleh slide berikutnya, Us? Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Jadi malu itu termasuk akhlak Islam. Kalau kita sudah punya yang namanya akhlak Islam itu kita pegang yang namanya malu, bismillah, Masya Allah, hidup kita lurus. Karena kita berpegangan bahwa malu membuka aurat kita, malu untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan sebagainya. Kita pegang ini, selamat insya Allah hidup kita gitu ya. Itu gitu akhlaknya. Baik, menutup aurat ya dalam surat An-Nur ya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain jilbabnya ke dadanya. Karena apa? Karena ini bisa mengundang.
gitu ya. Ada kata-kata yang begini saya pernah dengar, kejahatan itu terjadi bukan karena apa ya, bukan karena pelaku, tapi karena ada kesempatan gitu. Kita mau seperti kalau kita berpenampilan yang misalnya kita berpenampilan yang misalnya berlebihan, tabarut gitu ya, maka yang terjadi akhirnya nanti orang jadi tertarik sama kita, kemudian bisa jadi hal-hal yang harusnya tidak terjadi bisa menjadi terjadi, akhirnya jadi suka-suka atau mungkin lebih jauh lagi dan sebagainya gitu. Seperti itu ya. Jadi memang kita menutup aurat itu kita itu meninggikan, kita memuliakan diri kita sendiri sebetulnya. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri begitu. Baik, ini ya konsep aurat udah tahu semua ya. Kalau ini nggak usah dibahas. Baik, yang berikutnya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu macam-macam, zina pandangan gitu ya. Itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Menonton film porno dan sebagainya, mendekati yang bukan bukan mahramnya kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kita slide berikutnya boleh Ustadz. Nah, boleh mencintai karena Allah. Kalau kita terlanjur hati kita jatuh, hati kita kesandung, kita keseleo, jatuh perasaannya, tiba-tiba tak ada perasaan-perasaan yang lain di dalam diri kita, di dalam hati kita. Aduh, Bulia materinya berat banget, susah ngelupain dia Bulia gitu. Bulia materinya itu benar sih, cuman gimana nih perasaan udah kadung begini, tahu apa yang saya lakukan itu, yang saya rasakan itu salah tuh tahu Bulia, tapi gimana dong perasaan ini kalau dihilangkan dan sebagainya, minta pada Allah. Kalau memang dia baik buat kita, suatu ketika kita akan diketemukan. Kalau dia tidak baik untuk kita, Allah akan menjauhi itu dari kita. Gitu ya. Jadi artinya begini, saya tidak mengatakan bahwa jatuh cinta itu sesuatu yang salah. Itu adalah fitrah sunatullah. Wajar, berarti kita adalah manusia yang normal. Tetapi menjadi tidak tepat ketika kita mengumbar perasaan kita. Kita mengumbar perasaan kita, rasa cinta kita. Loh, cinta ini manusiawi kok, iya betul. Tetapi sudah tepat belum saatnya, dan mencintai karena Allah itu sebaik-baiknya rasa cinta. Artinya apa? Ada doa di sana mendoakan kebaikan gitu ya. Dan kita tidak, dan perasaan patahnya kita ketika kita sudah jatuh cinta terhadap lawan jenis, kemudian kita memutuskan untuk pelan-pelan mengubah perasaan itu agar tidak merusak diri kita. Susah payahnya kita susah payahnya kita ciri-ciri jatuh cinta tadi itu yang ada 9 itu pelan-pelan kita hindari, pelan-pelan kita tutup dan sebagainya dengan susah payah dan sebagainya, sebetulnya itu mengandung kemuliaan karena kita berusaha untuk menjadi seorang individu yang lebih baik, yang kita mencoba untuk berperilaku yang baik ya, menghindari hal-hal yang kayak zina mata gitu ya, perasaan yang keliru, perasaan-perasaan yang ini kurang tepat, datang pada saat yang tidak tepat karena ini akan mengganggu ibadah kita, mengganggu belajar kita dan sebagainya. Jadi mencintailah karena Allah yang penuh dengan doa dan prasangka baik gitu. Akan ada saat yang tepat, akan ada waktu yang paling tepat gitu ya untuk kita bisa merasakan bahagia ketika kita dicintai dan mencintai lawan jenis gitu. Allah sudah tetapkan itu gitu ya. Dan sebetulnya ketika kaitannya dengan masalah psikologi, nikmati masa remaja ini dengan banyak petualangan, menerima tantangan, berteman dengan teman-teman kita ya. Jadi tanpa berteman sebanyak mungkin, meluaskan pergaulan yang baik ya. Artinya mungkin ikut-ikut kajian dan sebagainya, kenal dengan banyak teman, banyak kegiatan dan sebagainya. Ini akan membuat kita itu punya masa muda atau masa remaja yang akan indah untuk dikenang. Saya ketika bikin materi ini agak lama karena terus pikiran saya tuh keplanting ke masa-masa dulu ketika saya SMP, seusia kalian ketika SMA yang penuh dinamika gitu ya.
suka-sukaan gitu ya. Kemudian ternyata dulu tidak ada yang mengarahkan gitu, tapi saya lalu belajar gitu ya. Alhamdulillah bisa mengarahkan teman-teman gitu ya, seperti itu. Kemudian memang yang paling indah yang terindah dari yang bisa saya kenang dari masa muda saya, masa remaja ketika SMP, SMA, itu adalah masa di mana kita itu berteman, pure berteman. Akan ada banyak kisah kelucuan-kelucuan kita, pengalaman-pengalaman yang kalau kita ingat itu kita ketawa sendiri dan sebagainya gitu. Itu yang akan lebih indah gitu. Kalau kita fokus terkungkung hanya pada satu orang, pada cinta dengan lawan jenis yang kita miliki, maka kita jadi nggak punya kesempatan untuk merasakan perasaan-perasaan yang lain. Bahagia sama teman, makan satu piring bareng-bareng, berebut berebut kerupuk gitu. Kita total ada di situ gitu. Pikiran kita nggak kebagi gitu ya. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Eh, boleh ada sesi tanya jawab, materi kita selesai. Kira-kira kalau malu, ini ada sesi tanya jawab ya Ustadz Wawan ya. Eh, pertanyaan mungkin boleh di share di lewat ini mungkin lewat WA bisa Pak. Kalau malu pertanyaan di sini. Untuk teman-teman yang mau bertanya, dinyalakan speakernya saja nggak apa-apa. Oke. Silakan mungkin dari teman-teman akhwat ataupun Iwan yang mau bertanya atau Ustadz dan Ustadzah barangkali yang mau bertanya, silakan ditunggu sama Ibu Lia. Saya kasih nomor telepon saya, nomor WA saya 08156398 bisa di WA ke sini nanti saya jawabnya dulu ya. Oh ya, bisa. Mungkin malu Ustaz mau tanya di sini mungkin malu, boleh. Telepon di nomornya Bu Lia. Boleh tanya di WA ya. Nanti jawabnya di sini. Ya, bagi teman-teman yang Oke, ini sudah ada pertanyaan. Oh ya. Ada titipan kita dapat WA dari Ustazah Nia. Ada titipan pertanyaan tapi malu. Kalau siapa yang lebih dewasa tahunnya, gurunya itu saya gurunya. Oke, kalau cinta pada yang lebih dewasa misalnya gurunya, itu cinta wajar nggak? Atau hanya sekedar kekaguman? Saya nggak tahu nih siapa yang tanya ya, tapi semoga yang bertanya ini ikut menyimak ya. Baik, wajar nggak? Wajar, boleh. Karena rasa kita bedakan dulu ya, ini cinta atau kagum ya. Tapi dari kagum itu bisa loh menjadi cinta loh, gitu. Itu gimana? Wajar nggak? Wajar, wajar sekali karena yang penting lawan jenis ya, itu wajar, itu perasaan yang biasa, tetapi dikendalikan gitu. Kalau kita katakanlah aku tuh cinta apa kagum ya? Katakanlah kagum. Kenapa kagum? Lihat dong hal-hal baik pada siapa yang menjadi objek itu gitu ya. Misalnya entah yang ini, entah ahwat ke apa biasanya ahwat ke ustadz ya mungkin ya. Hampir setiap hari ketemu mungkin ya. Ustadz atau ustazahnya itu ngasih banyak masukan, ngasih banyak informasi, ilmu dan sebagainya, kata-kata yang indah, yang manis, yang penuh 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 motivasi yang positif, dan itu akhirnya menjadi kekaguman tersendiri dan lama-lama bisa tuh menjadi jatuh cinta, itu wajar. Tetapi cari hal baik yang ada pada dirinya gitu. Apa yang menjadi hal baik dan teladani hal-hal baik itu gitu ya. Jadi wajar, hanya jangan sampai perasaan itu mengganggu. Ya, mengganggu kalau ustadz itu atau ustazah itu nggak datang, aku tuh jadi lemes. Aku jadi nggak semangat. Kayak gitu. Itu kan berarti kan sudah mengganggu ya. Tapi kalau sebisa mungkin itu tidak menjadi pengganggu, artinya
selalu bersemangat gitu. Yang diingat-ingat dari ustadz itu adalah, atau ustadz atau ustazah itu adalah kata-kata yang membangun, itu yang diingat-ingat gitu. Seperti itu. Begitu ya. Saya nggak tahu nih siapa yang tanya. Baik, monggo silahkan. Ini ada yang tanya dihapus nih. Ada yang WA saya terus dihapus. Kenapa? Boleh ditanya aja. Oke. Silahkan. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh japri langsung. Oke, ini ada yang tanya lagi ya, saya nggak usah sebutin nama nih. Tapi saya kenal dengan Uminya nih kayaknya, karena pakai nomor Uminya. Kalau kagum sama idola tapi agak berlebihan itu bagaimana? Nah, kagum sama idola. Idolanya siapa nih? Itu ya? Apa Korea-Korea ya? Biasanya tuh Korea-Korea ya. Agak berlebihan gimana? Saya nggak tahu yang agak berlebihan itu seperti apa ya, Mbak ya? Seperti apa yang berlebihan, tetapi mungkin kita tahu bahwa mengagungkan manusia itu lebih dari mengagungkan manusia itu juga itu dilarang gitu. Menghebat-hebatkan orang itu pun dilarang gitu. Misalnya kita bilang, ih itu hebat banget ya Allah itu hebat banget gitu ya. Itu pun sebisa mungkin untuk dihindari. Paling tidak ada kata-kata ya Allah, Allah itu selalu mudahkan dia sehingga dia menjadi hebat karena Allah gitu ya. Dan kalau kita kagum pada idola, kagumi apa yang menjadi lebihnya dia. Coba cari tahu sejarahnya. Kenapa dia bisa sesukses sekarang? Sejarah hidupnya kayak gimana? Adakah dia pernah melewati jatuh bangun dalam hidup dia? Kalau dia pernah melewati jatuh bangun dalam kehidupan, dia pernah down tapi dia bangkit lagi. Nah, kita kagumi jalan kehidupannya. Barangkali itu menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi lebih membangun diri kita, bertumbuh lebih baik begitu. Begitu ya, ini Mbak siapa ini? Nggak usah saya sebut namanya. Ya, begitu. Terima kasih ya pertanyaannya. Nah, apakah halu itu juga termasuk zina? Halu itu gimana sih maksudnya halu? Oh, halusinasi ya. Pikir halusinasi, Bu. Halusinasi. Halusinasi yang kayak gimana? Kalau kita membayangkan sesuatu yang tidak nyata gitu ya. Kalau tergantung apa yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan bahwa suatu ketika kita akan bisa seperti dia, suatu ketika itu adalah harapan ya. Sampaikan saja lewat doa, gitu ya. Zina itu kalau misalnya kita membayangkan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang berlebihan lah gitu ya. Membayangkan berdua pergi kemana, di tempat yang syahdu, di tempat yang sepi dan sebagainya, itu kan ada pikiran-pikiran yang kegiring ke arah yang salah gitu ya. Bahkan pikiran pun itu harus kita kelola gitu ya. Saya nggak tahu nih termasuk zina atau tidak, mungkin Ustadz lebih tahu gitu ya. Cuman sebisa mungkin wajar saja gitu, wajar-wajar saja gitu ya. Membayangkan boleh. Nah kalau kita sangat menginginkan suatu ketika ya Allah aku tuh kalau deket dia tuh bahagia banget, dia tuh menjadi penyemangat buat aku, berdoa saja. Semoga perasaan ini tuh bukan perasaan yang salah, semoga Allah itu semoga ini bukan perasaan yang salah dan kita pandai-pandai mengelola diri kita untuk nggak terlalu jauh tenggelam. Siapa yang bisa melakukan? Ya Allah. Allah yang bisa mengubah hati kita, membolak-balikan perasaan kita gitu ya. Dan berdoa, ya Allah aku pengen suatu ketika besok aku hidup dengan orang seperti itu gitu ya. Aduh, masih jauh ya perjalanan hidupnya ya. Kalian itu masih SMP. Ustadz Wawan aja tuh masih jauh perjalanannya ya. Masih melewati banyak proses ya Ustadz ya. Tuh Ustadz Wawan yang udah lulus tuh, udah jadi musrif kan. Kalian yang masih SMP, nikmati masa remaja kalian. Gejolak-gejolak perasaan kalian itu boleh-boleh saja, tapi bisa dikelola dengan baik gitu ya. Masih panjang sekali. Sekarang merasa dia itu membuat dia deket dia tuh membuat bahagia dan sebagainya gitu. Iya, saat ini. Besok kita akan ketemu dengan sosok lain. Kita berkegiatan, kita akan ketemu dengan individu lain yang dia akan
memberikan warna tersendiri dalam kehidupan kita. Masih SMA nanti masih kuliah gitu, masih panjang. Tapi kita belajar dari sini ya. Dari SMP ini kita sudah mulai belajar mengelola diri. Suatu ketika kita akan jauh dari orang tua, mampu nggak kita itu tanpa pengawasan dari orang tua itu mampu nggak gitu ya untuk menjaga amanah. Minta selalu pada Allah untuk jaga diri kita, karena yang namanya godaan itu datang dari manapun. Baik, begitu ya. Ada lagi? Belum ada lagi nih? Silakan. Ustadz mau tanya. Oke, kita berarti di kelima ya Ustadz ya. Oke, gini. Teman-temanku semua, anak-anakku sekalian, nomor telepon itu simpenlah. Balik ke pondok kapan Ustadz? Hari Rabu. Tanggal 8-9. Oke. Sebelum teman-teman anak-anak balik ke pondok masih ada HP itu di rumah ya, entah HP pribadi atau HP orang tua. Boleh ya WA Bulia tanya-tanya, tapi jawabnya sabaran ya. Misalnya Bulia lagi aktivitas offline gitu kan nggak bisa tuh merespon ya, tapi insya Allah nanti direspon. Misalnya tanyanya pagi, mungkin dijawabnya sore atau siang atau malam gitu, maaf ya, nggak apa-apa ya. Tapi boleh tuh disimpan nomornya. Mungkin saat ini belum ada pertanyaan, masih bingung apa yang mau ditanyain dan bagaimana memulai pertanyaan gitu ya. Nah, terus tiba-tiba nanti malam atau besok, oh iya yang mau aku tanyain ini nih gitu. Beranikan diri aja, langsung WA Bulia ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya jatuh cinta sama orang yang tanggal lahirnya sama, tapi beda, maksudnya gimana? Penganut weton itu, Bu. Hah? Oh, iya? Tanggal lahirnya sama, tapi beda. Intinya gini sebenarnya, jatuh cinta itu bisa pada siapapun, yang penting satu akidah. Artinya yang namanya jatuh cinta itu kecelakaan perasaan itu namanya, kalau saya bilang itu kecelakaan perasaan, keseleo hatinya gitu ya. Jatuh cinta. Sebenarnya siapapun gitu ya. Yang penting imannya sama dengan kita, keimanannya iman Islam. Wajar. Tetapi ya itu tadi kembali pada bagaimana kita mengelola gitu ya. Nggak usah yang tanggal lahirnya sama. Kita misalnya Ahwat kok tiba-tiba kok kagum sama adik tingkat, itu pun ya itu adalah perasaan naluri yang muncul pada saat itu. Sebenarnya bukan itu yang mau dibahas di sini, tetapi lebih bagaimana kita mengelola perasaan itu. Jadi gini, nggak ada orang jatuh cinta, nggak ada orang jatuh cinta, nggak ada orang cemburu, nggak ada orang benci dan sebagainya. Yang ada adalah bagaimana kita memanage diri kita, memanage hati kita ini di manajemen. Saya ke A, bisa tuh saya manage, saya benci gitu bisa. Saya manage dia jatuh cinta, itu bisa. Bagaimana kita memanage perasaan sebetulnya. Ya, seperti itu ya. Jadi, perjalanan kita tuh masih panjang. Maksudnya kalian itu perjalanannya masih panjang. Masih ada banyak hal, tantangan, pengalaman yang harus kalian raih untuk bekal kalian esok. Ya, jangan sampai ada batu sandungan di depan. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ustadz Wawan mungkin mau memberikan sesuatu sepatu. Kita sampai jam 5. Tapi kalau ada pertanyaan masih saya layani ya. Ada pertanyaan lagi. Bulia, bagaimana caranya kita memaafkan teman kita yang udah nikung? Oke, rasanya kecewa ya. Saya tuh nggak tahu nikung itu apa, itu justru tahu istilah nikung itu dari anak saya yang SMA. Nikung itu
nikung, nikung. Jadi kita suka. Jadi saya suka sama seseorang, dia juga suka. Masya Allah, hebat sekali ya, disukai eh, oleh yang baik-baik begini ya. Ya, eh, saya paham pasti rasanya kesel karena teman sendiri gitu ya, merasa dihianati dan sebagainya. Ya sudah, ini adalah kuasa kuasa Allah untuk melatih kita, untuk mengajarkan kita bagaimana rasa kecewa, bagaimana rasa sakit. Terkadang rasa sakit, rasa kecewa itu dibutuhkan untuk menjadikan kita kuat. Jadi imun kita itu meningkat. Imun apa? Bukan imun ini ya, bukan imun kesehatan fisik, tapi kesehatan hati kita. Orang yang tidak pernah kecewa, orang yang selalu keinginannya dituruti terus, dia suka sama seseorang, disambut dan sebagainya, tidak pernah kecewa, itu biasanya dia malah bertumbuh tidak menjadi kuat. Jadi ingat kata-kata Bulia ya, rasa sakit, kecewa itu akan meningkatkan imun kita, imun jiwa kita. Kita akan jadi manusia yang lebih tangguh gitu. Dan kita nggak tahu nih tantangan apa yang akan dihadapi di depan nanti. Kesulitan apa, perjuangan apa yang akan kita lewati di depan nanti. Kalau sekarang kalian berjuangnya ini macam-macam ya. Kalau masih kalian sekarang ini kan masih dalam puber-puber gitu ya. Bagaimana menghadapi perasaan yang bergejolak, bagaimana menghadapi tuntutan atau target-target yang ada di pondok, bagaimana belajar dan sebagainya, tentunya ini memang tidak mudah. Menghadapi kondisi diri yang mengalami perubahan ini memang tidak mudah gitu ya. Tetapi orang-orang yang kuat itu mereka pasti pernah jatuh bangun gitu. Nggak ada orang ujuk-ujuk kuat, ujuk-ujuk strong, tangguh itu enggak. Jadi kalau kita mau tangguh, ya kita harus sakit-sakit dulu gitu. Begitu. Tapi terima kasih loh untuk pertanyaannya. Ini akhirnya memantik saya untuk memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh nggak cuman kamu aja ya Mbak ya, nggak cuman dirimu aja, tapi untuk teman-teman yang lain. Strong, strong, selalu. Buat single lilah, ini single lilah mana single lilah? Single lilah ini bukan anak-anak loh ya. Single lilah ini yang usia-usianya sudah di atas 20 nih, seperti Ustadz Wawan nih. Single lilah ya, Us. Semoga singlenya diridhoi oleh Allah dan suatu ketika akan mendapatkan teman hidup yang sesuai dengan yang Allah inginkan dan itu yang terbaik ya buat single lilah ya. Buat teman-teman, anak-anakku sekalian, perasaan itu boleh. Semoga itu justru menguatkan kalian dan menjadikan kalian tambah semangat. Jadi harus dibedakan, ya harus dibedakan gitu ya. Ingat ya, masih boleh WA ke nomor itu kapanpun sampai kalian mau masuk pondok bebas insya Allah ya. Tapi mohon maaf kalau jawabannya nanti agak lama gitu ya. Mungkin itu Ustadz Wawan dan teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, materi dari Bunda. Kenapa? Oke. Baik, terima kasih. Maaf lahir batin. Banyak bercanda tadi waktu semoga kita happy semua, bahagia. Jaga kesehatan. Ya. Prokes. Semoga Allah melindungi, memudahkan semua kita, selalu semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak memberikan materi yang sangat luar biasa sekali. Materinya sangat cocok buat anak-anak yang memasuki usia remaja, terutama anak yang kelas 9 dan kelas 8 dan saya juga Ibu. Terima kasih banyak materi yang sudah disampaikan, sangat luar biasa materinya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan sharing lagi kepada Ibu Lia untuk materi yang lebih lanjut lagi. Kemudian acara selanjutnya penutup. Oh ya, sebelumnya nanti teman-teman yang pengen tanya lebih lanjut tentang masalah dunia virus merah jambu bisa ditanyakan langsung kepada
Ibu Lia. Jangan ditanyakan sama Ustadz ya, Ustadz tidak tahu. Nanti tanya saja kepada ahlinya ahli, kepada Ibu Lia. Baik, memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Mari bersama-sama kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya di sini sebagai pembawa acara sekaligus akan menutup acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lia. Jazakumullah khairan katsiran, Allah husni itimam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.